Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, yang pertama adalah pengertian dan pengaruh akidah. Jadi salah satu misi diutusnya Rasulullah SAW, ya pokok yang utama itu adalah beliau diutus ke permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena mulia dan tidaknya ya manusia sangat tergantung kepada sejauh mana bisa menampilkan dirinya dengan akhlakul karimah, akhlak yang agung, akhlak yang baik. Dalam salah satu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW menyatakan tentang maksud diutusnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya tidak lain dan tiada bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Meskipun demikian, yang pertama kali beliau laksanakan dalam mengemban misi dakwah yaitu bukan memperbaiki akhlak dengan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak Islam sendiri. Tapi dalam awal dakwahnya di Mekah, Rasulullah SAW itu justru mengajarkan akidah Islam. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini tidaklah salah apalagi kontradiksi. Hal ini karena untuk sampai pada penyempurnaan akhlak yaitu harus dilakukan secara bertahap. Dan keberhasilan menanamkan akidah Islam yang kokoh itu merupakan tahap awal yang amat menentukan bagi kemuliaan akhlak seorang muslimah. Jadi tanamkan dulu akidahnya, perbaiki dulu akidahnya, insya Allah nanti akhlaknya akan bagus. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasul. Mukmin yang memiliki iman dengan sempurna niscaya akan bagus akhlaknya. Iman sempurna insyaallah akan bagus akhlaknya. Jadi dengan demikian akidah Islam ini merupakan sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslimah. Karena itu persoalan akidah harus mendapat perhatian yang serius ya. Dari setiap muslim harus berupaya yaitu menampilkan ya, berjuang ya, menampakkan dalam hatinya yaitu akhlak yang baik, akidah yang baik dalam hati masing-masing ini. Jadi secara harfiahnya adalah akidah itu artinya adalah ikatan. Nah, ini akidah ini ikatan, banyak ya maknanya. Akidah itu ikatan, kemudian iman, kemudian tauhid nanti dibahas ya. Ini ikatan. Jadi orang yang berakidah berarti orang yang terikat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang menjadi pengikatnya adalah ucapan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi untuk membuktikan kebenaran akidah seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Baik dengan ujian itu berupa hal-hal yang menyenangkan, ujian manis, ataupun hal-hal yang yaitu menyengsarakan, ujian pahit. Masya Allah. Allah berfirman bagaimana kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nah, Masya Allah. Ini firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 29 ya, Masya Allah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Masya Allah. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Allah. Jadi diuji dulu sama Allah, baik ujian manis, baik ujian pahit. Nah, ujian manis, kasih ujian manis, apakah dia akan lebih taat pada Allah? Apakah dia bersenang-senang terus lupa sama Allah? Dikasih ujian pahit, apakah dia akan kembali pada Allah? Apakah dia akan malah sebaliknya? Nah, dia itu akan frustasi, bunuh diri, putus asa. Nah, itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, akidah disebut juga dengan tauhid. Nah, jadi akidah itu juga disebut dengan tauhid. Yang bermakna adalah mengesahkan dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti seorang muslim, seorang muslimah mesti mengerahkan seluruh ketundukan
ketaatan, kepatuhan, dan pengabdiannya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Yang kedua adalah tauhid. Ya. Pengertian akidah itu adalah tauhid. Meskipun begitu, seorang muslim itu tetap boleh misalkan tunduk, boleh tunduk dan taat kepada selain Allah. Manakala ketundukan dan ketaatannya itu dalam rangka mewujudkan ketundukan dan ketaatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ya, misal seorang anak wajib taat kepada orang tuanya, ya. Tapi ketaatan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita menghormati orang tua, taat pada orang tua. Ya, ini dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tua itu menyuruh kepada yang buruk, nah itu jangan taati, karena itu melenceng dari perintah Allah dan Rasulnya. Namun manakala perintah itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka sang anak tidak boleh mentaati kehendak orang tuanya. Begitu pula dengan seorang istri yang wajib mentaati perintah seorang suaminya. Tapi bila perintah suaminya bertentangan dengan perintah Allah, maka sang istri harus mengutamakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Jadi kalaupun kita harus seorang istri taat pada suaminya, tapi kalau suaminya malah nyuruh yang enggak, misalkan suaminya nih, karena dia profesinya nih tukang nipu, tukang zalim, ini suaminya nyuruh istrinya suruh jinah sama orang. Nah, nanti dia sengaja akan dia gerebek, nanti yang lakinya itu akan dia denda, nah, dengan uang yang menguntungkan dia. Nah itu tidak boleh ditaati sama seorang pun. Ada yang seperti itu, ada yang begitu. Menzalimi orang dengan banyak cara ya, supaya istrinya suruh zina, supaya dia dapat uang dan lain sebagainya, itu ada ya, dan seterusnya. Nah, jadi prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim itu adalah, jadi dia harus memegang akidah dengan kuat, tauhid dengan kuat, masya Allah ya. Jadi kalimat tauhid dapat ya dibingkai menjadi 4 maksud. Nah, ini kalimat tauhid ini dibingkai, ya, dibingkai itu dibingkai dengan 4 maksud. Yang pertama adalah paling dicintai. Dalam kaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus yang paling dicintai. Allahu yudkar wala yunsa, Allahu yushkar wala yufar, Allahu. Nah, jadi mencintai Allah itu harus benar-benar yang pertama itu adalah paling dicintai daripada siapapun. Jadi mentauhidkan Allah itu berarti menjadikannya sebagai yang paling dicintai daripada kecintaan kepada apapun dan siapapun juga. Maka Allah berfirman, bagaimana kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Masya Allah, ini luar biasa. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat nanti, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya ya, kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian bingkai tauhid yang kedua ya, bingkai tauhid yang kedua adalah tujuan hidup ya. Tujuan hidup, tujuan dan segala maksud orang yang bertauhid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orientasi kehidupannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku,
ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah ini. Kemudian bingkai tauhid yang ketiga adalah raja yang ditaati. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita yakin sebagai raja yang maha kuasa di segala raja yang berkuasa, maka ketaatan kita kepadanya menjadi lebih tinggi dan kuat dibandingkan ketaatan kepada siapapun juga. Karena itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ini dinyatakan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, ya. Farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini bingkai yang ketiga. Kemudian bingkai tauhid yang keempat adalah Tuhan yang harus disembah. Diabdi itu disembah. Ya. Ada pengabdian yang berarti fokus kita ya mengabdi kepada Allah. Jadi prinsip bertauhid ya berarti tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang harus ya disembah oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga seluruh sikap dan tingkah laku manusia dalam arti apapun yang dilakukannya semua dalam yaitu kerangka pengabdian ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Insyaallah. Di samping itu akidah disebut juga dengan iman yang secara harfiah, yaitu berarti percaya. Ya. Ini berarti seorang muslim, seorang muslimah yaitu harus memiliki kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia tidak boleh mencampur adukan kepercayaan di dalam Islam dengan kepercayaan-kepercayaan yang justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Masya Allah. Dari maksud akidah di atas, kita bisa mengambil sesuatu kesimpulan bahwa akidah itu menempati kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat penting. Karena akidah seringkali diumpamakan seperti pondasi, ya. Jadi pondasi bagi bangunan, ya, atau akar dari pohon. Nah, ini berarti kepribadian seorang muslim akan rapuh bersama dengan rusaknya akidah. Masya Allah. Itu ya. Dan jiwa keislaman seseorang muslim muslimah akan mati sebagaimana pohon akan mati bila akarnya telah mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat tauhid atau akidah ya seperti pohon yang akarnya kuat sebagaimana firman-Nya, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Masyaallah, ini luar biasa nih. Ya. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Masya Allah, ini perumpamaan ini Allah supaya kita ingat sama Allah. Jangan kita lupa. Allah itu harus kita ingat, jangan kita lupakan. Kalau kita lupa Allah, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Ya.
Kalau kita lupa Allah. Tapi kalau kita ingat Allah, selalu berzikir, istighfar, salawat dan lain sebagainya, maka kita tidak akan kehilangan segala-galanya. Masya Allah. Jadi manakala manusia telah bertauhid dengan baik, yang tentu saja yaitu dibuktikan dengan amal yang salih, maka kehidupannya akan menjelma menjadi kehidupan yang baik, yaitu hayatun thayyibah. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Masya Allah, ini sangat bagus nih. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, titik dalam keadaan beriman. Kalau enggak beriman tidak masuk ya. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka, kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah.